Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khori Safa. Saya berasal dari Universitas Esa Unggul jurusan Ilmu Gizi. Saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan konseling gizi kepada klien. Langsung aja yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melanjutkan kembali Bu tentang penjelasan diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi dari data yang kemarin sudah saya dapatkan melalui Ibu. Ya, untuk yang pertama tentang diagnosis gizi ya Bu. Di sini lihat sendiri diagnosis itu ada asupan gizi serta perilaku gizi. Di mana di asupan gizinya Ibu ini ternyata Ibu mengalami kekurangan energi kronik Bu dengan berkaitan dengan asupan pada zat gizi yang kurang ditandai dengan sedikitnya porsi makan yang Ibu makan. Lalu ada perilaku gizi di mana pengetahuan terkait makanan dan gizi ini kurang berkaitan dengan kurangnya asupan zat gizi pada makanan ditandai dengan tubuh merasa lemas dan pusing. Lalu dilanjutkan ke intervensi gizi. Di intervensi gizi ini jenis diet yang saya gunakan yaitu diet ETPT atau diet tinggi energi dan tinggi protein. Tujuan diet yang saya lakukan ini untuk menerapkan pola makan dengan gizi seimbang serta membantu memenuhi kebutuhan energi dan protein. Nah, syarat dietnya ini untuk makanan yang tinggi protein, mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan rendah gula. Dimana kenapa saya masukkan rendah lemak dan rendah gula? Karena Ibu sendiri kan memiliki penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, saya lanjutkan kembali ya Bu di poin ketiga ini, porsi makan kecil tapi sering. Poin keempat, mudah dicerna dengan frekuensi yang sering. Menu sehari ini merupakan frekuensi makan yang 3 kali makan besar dan 2 kali makan ringan. Waktu makannya itu sendiri, untuk makan pagi di jam 7 pagi, selingan yang pertama di jam 10, selingan untuk makan siang di jam setengah 1, selingan kedua jam setengah 4 sore, dan makan malamnya jam 7 malam. Untuk rute pemberiannya itu melalui mulut atau oral ya Ibu. Dari data yang sudah saya dapatkan melalui Ibu dapat dihitung kebutuhan zat gizi yaitu IMT, DEE, dan kebutuhan energinya. Nah, IMT-nya ini diperoleh yaitu 23,4. IMT-nya ini termasuk normal ya Ibu. Nah, terus untuk DE-nya sendiri 1292 kilokalori. Nah, untuk kebutuhan energinya yaitu 1170 kilokalori. Untuk proteinnya yaitu 120 gram, lemaknya 26 gram, dan karbohidratnya 175 gram. Untuk tujuan edukasi yang saya berikan itu untuk memberikan informasi kepada Ibu mengenai pentingnya gizi seimbang dalam pengaturan diet ETPT serta diet rendah lemak. Nah, prioritas perubahannya untuk meningkatkan konsumsi protein serta mengurangi konsumsi lemak. Lalu mengkonsumsi gizi seimbang serta makan dengan pola makan yang sedikit namun sering. Lalu kita masuk ke monitoring evaluasi gizi. Nah, di monitoring evaluasi gizi ini saya lihat dari asesmen gizi atau asupan gizi yang kemarin sudah saya tanyakan kepada Ibu. Nah, di sini ada data fisik, di mana data fisiknya ini Ibu merasa lemas dan merasa pusing akibat dari diabetes mellitusnya Ibu ini. Nah, evaluasinya ini untuk memperhatikan gula darah, baik gula darahnya yang naik atau rendah. Untuk waktunya ini dapat dipantau selama 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali ini Ibu harus cek gula darah baik itu normal, tinggi atau rendah. Lalu ada antropometri. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan, IMT-nya Ibu ini 23,4 merupakan IMT yang normal. Nah, untuk evaluasinya sendiri, Ibu harus mempertahankan berat badan agar dalam kondisi IMT yang normal seperti sekarang. Nah, waktunya ini dipantau selama 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali ini Ibu menimbangkan berat badan Ibu.
Ibu. Lalu ada asupan makan atau food history, di mana evaluasinya memberikan asupan makanan yang tinggi energi, tinggi protein, serta tinggi lemak. Untuk waktunya ini setiap hari ya Ibu, sesuai menu makanan yang telah ditentukan. Ya, lalu di food history itu sendiri diperoleh total asupan energi yaitu 1170 kilokalori. Ini termasuk total asupan energi yang kurang ya Ibu, karena hanya 52% saja. Lalu kita masuk ke menu sehari. Di menu sehari ini saya memiliki total kebutuhan serta persen kebutuhannya, di mana di total energi Ibu memperoleh 1741 kilokalori. Di total protein Ibu memperoleh 86 gram, total lemak 60 gram, serta total karbohidrat 203 gram. Nah, di kebutuhannya Ibu sendiri ini, untuk kebutuhan energi 1170 kilokalori, kebutuhan proteinnya 120 gram, kebutuhan lemaknya 26 gram, dan kebutuhan karbohidratnya 175 gram. Ibu bisa lihat sendiri ya, ternyata di kebutuhan protein dan lemak Ibu mengalami kekurangan. Untuk melengkapi kebutuhan lemaknya ini dengan mengkonsumsi lemak tak jenuh atau lemak bayi berupa kacang-kacangan atau alpukat. Nah, saya di sini juga ingin memberikan referensi berupa contoh makanan yang dapat dikonsumsi pada diet ETP atau diet tinggi energi dan tinggi protein. Misalnya nih Bu, untuk protein sendiri kan dibagi menjadi dua ya Ibu ya, ada protein hewani sama protein nabati. Di protein hewani ini Ibu bisa mengkonsumsi susu, telur, daging-dagingan, atau ikan. Nah, jika Ibu merasa bosan nih makan telur, Ibu bisa ganti konsumsi ikan atau ayam seperti itu. Dan untuk protein nabati, Ibu bisa mengkonsumsi tempe, tahu, kacang kedelai, dan kacang hijau. Lalu ada karbohidrat. Di sini karbohidrat itu ada nasi, roti, umbi-umbian, serta kentang. Kalau Ibu merasa bosan juga mengkonsumsi nasi, kan hampir setiap hari Ibu mengkonsumsi nasi. Nah, Ibu itu bisa mengganti misalnya dengan kentang. Nah, satu porsi nasi itu kan beratnya 100 gram ya Bu ya, setara dengan 1 centong nasi pada umumnya. Nah, berarti kalau Ibu ingin mengganti menjadi kentang, Ibu harus mengkonsumsi seberat nasi itu Bu. Misalnya nasi itu kan 100 gram, berarti kentangnya harus 100 gram. Iya. Nah, 100 gram kentang itu setara dengan 1 buah kentang yang berukuran besar. Begitu juga misalnya kalau ubi juga harus yang 100 gram. Nah, 100 gram itu setara dengan 1 buah ubi yang berukuran besar. Iya gitu. Dan ada lagi untuk sayur. Sayur ini bermacam-macam ya Bu ya. Misalnya nih seperti bayam, buncis, daun singkong, kacang panjang, labu siam, atau wortel. Nah, untuk proses pemasakannya itu bisa direbus atau dikukus. Tapi jika Ibu ingin mengkonsumsi sayur yang lebih berasa, misalnya seperti bumbunya lebih berasa, itu Ibu bisa ditumis. Tetapi Ibu juga harus memperhatikan pemakaian dari minyaknya itu ya Ibu, karena yang Ibu butuhkan itu kan lemak tak jenuh atau lemak baik. Nah, jadi Ibu harus mengurangi minyaknya itu ya Bu. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah Ibu sudah paham? Paham. Alhamdulillah ya Ibu. Dan ini saya ada template, bisa Ibu baca untuk referensinya ya Ibu. Terima kasih ya Ibu, cukup sekian. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Cukup sekian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.